Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Herman, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 LPTK Winhas Jember tahun 2024. Hari ini Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 akuntansi jam ke-7, 8, dan 9, materi dakwah, khutbah, dan tablik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aceh sehat, Aceh? Chelsea, Rizky sehat? Alhamdulillah. Indri sehat sekarang? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Amin. Oke, sudah berdoa? Belum. Ada yang ingin berdoa? Oh, silakan dong. Sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Memimpin untuk membacakan doa. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ya, Swati ya? Iya. Swati kenapa? Sakit. Siapa lagi? Priska. Priska sudah mismen. Iya. Hadir berarti. Oke. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Tentang Narkoba, perkelahian terpelajar, dan minuman keras. Paham materi itu? Sudah paham? Nah, oke. Sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan minggu lalu, bahwa minggu sekarang atau hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu tentang bab 4. Ya. Namun sebelum itu Bapak ingin kalian tadarus Al-Quran dulu. Silakan kita baca bareng-bareng. Ya. Oke, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Oke. Untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian mampu menganalisis ketentuan pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian kalian mampu mempresentasikan tentang ketentuan pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Ya, jadi khusus untuk kali ini kita akan membahas mengenai submateri dakwah saja. Ya. Oke, sebelum itu kita screening dulu. Jawablah pertanyaan berikut dengan cepat. Jawablah tanpa berpikir lama. Langsung jawab. Oke, siap? Siap. Oke.
nomor 2. Sekarang posisi Anda nomor berapa? Satu. Nomor berapa? Satu, dua. Rizky, nomor berapa? Nomor 2. Oke, paham nih. Anda ikut ke bawah orang karung. Anda menyalip orang di posisi nomor 2. Sekarang Anda di posisi nomor berapa? 2. Oke, masih banyak yang belum bagus. Terutama masih Rizky. Oke. Oke. Ayah tadi punya 5 anak. Nah, ini untuk nenek. Siapa anak 5? Oke. Bye. Fokus. Oke, baik. Ada 5 anak dalam satu rumah. Ingat, cuma mereka yang ada di rumah. 1. Si A lagi nyetrika, si B lagi mandi, si C lagi main catur, si D lagi dandan. Nah, si E lagi ngapain? Main satu. Lagi main? Satu. Kenapa main catur? Main satu harus dua. Nah, main catur harus 2. Masih belum. Oke, fokus ya. Untuk pelajaran hari ini kita awali dengan akan menyiapkan 4 video pendek ya mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Nah, kalian tahu siapa ini? Siapa? Isra Adi Hidayat. Oke, kita dengarkan. Oke, iya Pak. Nih, lewat. Oke, nih, biar habis tengah-tengah. Oke, kita sama dengan Pak Tio. Pak, ulama. Nah, setelah melihat video, apa yang kamu lihat? Penceramah. Terus apa lagi? Dakwah. Oke, apa lagi? Ceramah, dakwah. Terus apa lagi? Menasehati. Oke, yang lain? Setelah melihat video tadi? Pengingat. Oke, ada yang lain? Oke. Menurutmu apa isi yang disampaikan di video tersebut? Tentang mengingatkan sholat. Apa lagi? Hah? Menjaga anak perempuannya. Apa lagi? Hah? Bangun malam untuk artinya tahajud, berisi tentang nasihat, mengingatkan kita melaksanakan ibadah sholat, menjaga agar anak perempuan untuk tetap di rumah ketika malam. Itu semua apakah baik atau tidak apa yang disampaikan oleh keempat ustaz tadi? Baik. Oke. Apa yang kamu pikirkan setelah melihat video tersebut? Tadi kan ceramah, dakwah, pengingat. Kemudian pertanyaan kedua, mengingatkan akan sholat, ibadah, nasihat. Nah, materi tentang dakwah. Oke, ada yang tahu apa ini dakwah? Dakwah, ceramah. Oke, yang lain? Menyampaikan kebaikan.
ketahui mengenai dakwah apa? Tadi ceramah, terus menyampaikan kebaikan. Apa lagi? Cerita tentang kehidupan. Ya, Cerita cerita tentang kehidupan supaya memotivasi orang lain. Oke, menceritakan kisah Nabi, para ulama supaya untuk sekarang kita akan diskusi. Namun sebelum itu, Bapak ingin teman-teman sekalian, karena sudah ada banyak yang mengantuk, ya, kita tes. Oke, siap. Langsung jawab. Tidak berpikir lama. Sebutkan warna. Ingat, warna, bukan tulisan. Orange. Isinya itu menjelek-jelekan orang lain untuk membuat dia benar, Tidak. menghina orang lain, atau dengan ceramah dakwah dengan menggunakan bahasa yang kasar atau kotor. Ya, dan itu menjadi bertolak belakang dengan cara Rasulullah berdakwah. Oke, silakan sekarang Bapak ingin kalian dibagi menjadi dua kelompok. Itu sampai dua, kemudian kelompok satu sebelah sini. Yang lain. Nah, yang pertama, pendakwah itu harus seperti apa? Kriterianya, syaratnya, kemudian bagaimana cara metode dakwah yang dicontohkan Rasulullah. Oke, Bapak ini perwakilan kelompok ini satu. Ini satu. Kertas gunting batu yang menang silakan. Yang kedua, oke. Kelompok satu materinya kriteria
Ya, nanti satu orang yang akan menjelaskan dan itu enggak, tidak semuanya. Ya, silakan dimulai. 15 menit dari ada nggak tadinya? Harus seperti apa? Dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika orang menyampaikan ngomong suatu ucapan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya dia orang yang tahu, jangan sampai para sholat yang tidak tahu ilmu tentang sholat ngomong kalau sholat itu ya. Jadi terus syarat si pendapatnya seperti apa? Setelah dakwah para ibadah, dakwah yang menjadi tanah sholat, gitu ya. Setelah ini nah sama ada istiadat di cara dakwah Rasulullah menurut ayat 175. Yang tidak dengan perasaan dengan suara Oke, sukses. Terima kasih Bapak Catur, Bapak Buah sudah menyampaikan
Ya, oke. Di sini Bapak akan memberikan penguatan. Yang pertama tadi, pendalaman itu harus seperti apa tadi? Kata kelompok 1 yang pertama harus memiliki ilmunya. Kalau ingin ngajak sholat, ngajak ibadah sholat, berarti orang yang ngajaknya harus ngerti dan bahkan harus selalu melaksanakan sholat. Jangan sampai Acep dakwah kali itu berdiri ngajak sholat, sementara dia tidak tahu dan tidak pernah melaksanakan sholat. Ya, jadi harus tahu ilmunya. Dakwah tentang sabaran, tahu hadisnya, tak yang menerangkan tentang sabar, tahu ayat Al-Quran atau mendapat ulama tentang sabar sehingga dia memberikan ajakan, memberikan ilmunya dengan baik, sesuai. Menyampaikan sangat ikhlas, mengajak ikhlas, tetapi dia tidak ikhlas sebenarnya. Contoh tadi tidak sabar. Mengetahui ada istiadat tempat kita berdakwah. Contoh, dulu ketika Rasulullah tahu di situ desa orang-orang yang suka mabuk, yang suka zina, maka yang disampaikan di desa tersebut adalah ajakan seruan untuk tidak minum minuman keras. Jangan dicuti rame-rame bakimo. Maka yang disampaikan oleh ulama tentang riba. Nah, bahkan sampai ada kasar-kasar, tapi tidak penggunaan. Kalau misalnya jalannya itu berdengung, kesek ada tebakan, ada batil, pakai bahasa kasar supaya ngerti. Ya, boleh. Tapi jangan sampai apa-apa lagi apalagi sekarang mengguli gitu. Oke, bagaimana cara berdakwah yang sudah Rasulullah tadi? Apa? Dengan nasihat-nasihat yang dari nasihat tentang kesabaran, ikhlas, tentang apa? Silaturahmi, kebaikan yang kita lakukan dalam hidup sehari. Yang kedua dengan itu sana atau dengan cara yang baik. Jangan sampai itu dengan cara yang baik dengan cara musyawarah, mendengarkan. Ya, coba apakah Anda pernah cerita Rasulullah dakwah dengan cara mengukur bahkan menggunakan kata tidak. Bahkan ada satu cerita dulu ketika Rasulullah di Madinah, di Mekah, ketika kembali dari Madinah, beliau ke masjid, ada orang Mekah yang suka meludahi beliau. Wah, betul, iya, Rasul, lewat, Rasulullah mana? Bahkan Rasulullah ketika itu digiring Umar di Mekah, yang siap memegang seorang kita, ada yang dengar. Rasulullah ketika diciuman Umar juga, kesal kan? Ya, Rasul, tapi itu Umar kesal, tapi Rasul, dan bolak-balik dia ke masjid, cuma. Maka dia ceritanya sampai di lebar sampai dan dia benar. Tapi Rasul sih, namun ketika Rasul wafat, sehingga ketika si buta tadi sakit, tidak ada yang ngomong. Ada satu yang ngomong, yaitu Rasulullah aneh. Nah, kenapa si buta tidak ada? Rasulnya bukan itu. Rasul aneh, baikkan katakan, oh, jangan memang dari Rasul. Jadi baik yang mana gitu. Rasul saling siap balik. Kita kalau salah itu dibuka bawa makanan. Si kafir eta terus dibilang sudah putar teh lu nggak ada dulu nggak ada bukan sorry ini aku apa yang itu tidak tahu kalau yang tahu dia itu Rasul ketika sudah kan dari makanan sambil kata dari Rasul di mana enggak kan Rasul di Cimere Rasul dan bukan uang di situ ya bisa bukan bukan di daerah sini dia mau Rasul dari akhirnya ini terus kita cuma Rasul ini apa ya kan kembali Rasul kan tidak ada Rasul selalu ngomong cinta Rasul ngomong dari mana cuma kayak bilang Rasul apa benar Rasul itu harus saya ketika Rasul ketika itu meninggal dunia Rasul wafat sehingga tidak ada lagi orang yang ngomongnya tapi Umar itu melanjutkan apa yang Rasul lakukan ketika ngomong Rasul sebenarnya tapi papan si buta teh di papan cara dengan buka lagi dengan berjelasan lembut di papan dengan kasih sayang kamu kan iya di papan tapi kalau Rasul wafat digantikan oleh Umar dan Umar kan ngomong ya kesal Rasul coba betul kayak itu sama nama dia juga kali sama yang rambut juga kasih sayang oke juga sama di datang sama biasa jalan ayo beda nama kata juga kok betul gimana kali kalau yang enggak sebut semua cuma sama kamu tak ada itu kalau yang bapak dirinya mau dicuhan dirinya tapi langsung semua nunggu mana nggak dicuhan dirinya lebih kacau juga ya langsung tak mana kok wahai itu sama kita berapa ada dikasih buat air Islam ya akhirnya sudah tersebut masih bisa gara-gara ya oke. Setelah kita setelah kalian diskusi kemudian tadi kalian presentasi oke kita refleksi ya gimana pembelajaran hari ini oke
Beliau berdiri misal pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok lagi lo? Oke. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir. Tidak, ya. Jadi boleh kami ya. Kirimkan link Ria. Omongan nanti besar hidayah. Sehingga dia begitu. Ya, seperti itu. Kriteria seorang pendakwah yang pertama tadi apa? Mempunyai ilmunya. Dua, Pinter. Ya, kami waktu kemudian tahu kondisi dan ada. Iya. Tiga, harus mencontohkan. Nah, terus jelas dan tegas. Dan seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Alhamdulillah pelajaran ini sudah selesai. Tadi untuk minggu depan masih dengan metode atau pembelajaran yang sama. Materi khutbah. Kalian sudah pernah tahu tentang khutbah? Apa? Khutbah Jumat. Idul Fitri, terus khutbah khutbah gerhana, sholat gerhana. Itu ya. Ada pertanyaan? Oke, kita tidak. Siapa yang akan memimpin doa? Doa, silakan. Batu manis. Sebelum pulang. Oke, silakan dulu pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.